pemirsa PJTV, masih dalam program Talk Today dan masih bersama saya Lilin, juga Pak Asep Tapip tentunya. Kita masih membahas tema mengenai peran sekolah dalam memberi pelajaran pendidikan demokrasi kepada siswa dan siswi sebagai pemilih pemula. Oke, dan kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Baik. Baiklah, tadi kita sudah membahas sedikit ya mengenai apa itu aksi. Dan mungkin pemirsa juga penasaran apa saja kegiatan aksi yang reguler dilakukan Pak? Oke, sebagaimana tujuannya ya, aksi itu memang hadir dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan. Sehingga jawabannya kegiatannya pasti adalah bagaimana mengupayakan proses pembelajaran itu bermutu. Nah, untuk bermutu itu berarti ada elemen-elemen yang harus disiapkan, gurunya, sarananya ya. Nah, yang rutin kita lakukan tentu saja pembekalan bagi kepala sekolah maupun guru ya, untuk melalui berbagai praktek baik ya, dengan melalui webinar ya, baik itu yang webinar online maupun offline. Nah, namun setelah pandemi ya, kita online terus dan itu rutin. Kita punya 4 hari dalam seminggu, itu ada Zoom ya, 2 jam per 2 jam, dan berbagai tema dibicarakan dan berbagai kepala sekolah ditampilkan sesuai praktek baiknya. Yang terkait dengan bagaimana pengelolaan sekolah yang baik, bagaimana mutu pendidikan diupayakan, nah, jadi dibaginya. Jadi itu rutin, itu tiap minggu 4 kali itu ada kegiatan seperti itu. Kemudian tentu saja juga ada beberapa yang lintas teman-teman saling muhibah ya, saling mengunjungi juga ada, dan itu saya juga berapa kali dikunjungi dari luar Jawa ke sini. Ya. Seperti itulah. Jadi kita membangun komunikasi untuk berbagi tentang informasi yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan dan memajukan pendidikan gitu saja. Jadi itu ya, supaya apa? Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan, sehingga kita wadahi dengan program-program yang kalau yang rutin itu. Gitu ya. Oke, itu jadi program regulernya ya Pak ya. Dan mungkin juga pemirsa juga penasaran ya, tadi kan kita sudah mengetahui kepanjangan dari aksi itu adalah Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia ya. Dan juga saya penasaran seperti apa, bagaimana hubungan aksi dengan pemerintahan pusat dan daerah, terutama dengan Dinas Pendidikan Pak? Oke, jadi dari sejarahnya tahun 2003 Kepala Sekolah itu melahirkan aksi itu dibidani oleh Dirjen yang sekarang namanya Dirjen GTK ya. Dirjen Dulu GTK. itu waktu menterinya masih Pak Malik Fajar ya, masih ingat ya. Pak Malik Fajar itu menteri yang kemudian merestui pendirian Asosiasi Kepala Sekolah. Jadi pendiriannya sudah di welcome ya oleh menteri, kemudian di semacam didanai gitu ya oleh anggaran dari Dirjen GTK waktu itu, seperti sekarang ya. Jadi pertemuan kepala sekolah itu diwadahi, ada programnya yang rutin pertemuan itu per tahun ada ya, semacam rakernas, ada Pimnas, termasuk kalau 4 tahunan kongres. Nah, itu dibiayai oleh kementerian. Nah, itu menunjukkan bahwa hubungan kami dengan kementerian, dengan pusat itu sudah menjadi mitra sejak awal. Dan saya juga sebagai ketua asosiasi kepala sekolah juga dilibatkan juga untuk mengelola hal-hal yang dilaksanakan oleh kementerian. Seperti menyiapkan peraturan, menyiapkan juknis, juklak, ya, perdirjen, permen, gitu. Nah, asosiasi selalu diundang untuk hadir di situ. Itu menandakan bahwa kita memang sudah bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Pun demikian di daerah memang dibangun seharusnya demikian, ya. Di daerah juga ada bahwa mereka juga bergandengan tangan dengan dinas pendidikan di daerah masing-masing, terutama dengan pemerintahan setempat, gitu. Karena memang Asosiasi Kepala Sekolah ini didirikan untuk Indonesia, untuk anak bangsa, bukan untuk gaya-gayaan bikin organisasi, tidak ya. Karena kita butuh untuk bersama-sama tahu se-Indonesia. Sehingga kita sekarang tahu kalau misalnya di daerah belahan pulau-pulau kecil sana ada sekolah yang akses internet belum sampai. Nah, dengan adanya kumpulan kita jadi tahu, gitu kan. Nah, berarti di situ ada muncul gagasan dari aksi untuk membangun hubungan dengan mereka, paling tidak supaya jaringan masuk ke sana, gitu kan. Nah, selama ini kita tidak tahu, kalau tidak diwadahi aksi kita tidak tahu, karena mereka kan kepala sekolah itu dipisahkan. Sekarang juga masih ya, yang SMA, SMK, SLB kan ada di bawah gubernur, anak buahnya gubernur. Dia dengan kabupaten kota di sini, misalnya contoh Kota Bandung. Saya kan di Kota Bandung, padahal SMA, SMK itu di bawah provinsi. Dengan Kota Bandung saya tidak ada hubungannya, gitu. Ya itu provinsi aja ngomongnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Dengan adanya aksi kita jadi bersatu padu. Ya, karena yang dilayani adalah anak bangsa. Anak bangsa kan tidak dipisahkan oleh daerah. Tidak dipisahkan oleh kota, kabupaten, provinsi. Mereka anak bangsa, anak Indonesia, gitu. Makanya judulnya juga Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, gitu, bukan sekolah yang lain.
Oke. Gitu. Baiklah. Dan untuk pertemuannya sendiri Pak, itu dalam 1 bulan ada berapa kali sih Pak? Kalau pertemuan pimpinan itu sering gitu ya. Kapan ada butuh ketemu, ketemu. Karena kita kan kalau sekarang kan dimudahkan oleh dunia maya itu oleh mass media, oleh dunia internet dan lain-lain ya. Sehingga pertemuan bisa kapan saja. Dan yang tadi, yang rutinan itu kita ya menyelenggarakan Zoominar ya istilahnya. Yang melibatkan semua kepala sekolah ya dan guru termasuk pengawas juga untuk ikut berbagi praktek baik. Nah tadi yang tujuannya meningkatkan mutu. Jadi rutin itu seminggu itu ada 4 kali kegiatan kita ya. Jadi itu menjaga mutu supaya yang di Jawa Barat mengenal yang di Jawa Timur, dan kita mengenal yang di Papua. Semua tergambarkan bagaimana kondisi Indonesia sebenarnya gitu ya. Jangan kita mengaku kita rendah misalnya di dunia, padahal ternyata juara dunia itu di kita. Matematika kita jelek, visa kita jelek, ternyata juara matematiknya dari Singajaya, Garut gitu kan, dari kampung juara dunia gitu kan. Nah, karena Indonesia memang luas gitu. Tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa mutu kita rendah, mutu kita tinggi atau kita hebat, tidak, karena itu masing-masing ada kehebatannya, ada kekurangannya. Maka ada tidak bisa. Kekurangannya juga ya Pak ya. Dan tidak bisa kemudian disatukan, oh Indonesia jelek gitu. Enggak kan? Ya, karena betul. ngomong yang disebut jelek kan juara matematik orang Garut gitu kan. Ya di dunia gitu kan, apanya yang jelek kalau gitu. Tapi memang kalau ngitungnya di rata-ratakan jelas kita mah rata-rata kekayaan Indonesia pasti golongan negara kita miskin karena kekayaan itu dibagi sekian ratus juta. Padahal ada seorang yang punya lahan ratusan hektar gitu, bahkan ratusan ribu hektar, ada yang punya mobil jutaan, ada punya jet pribadi gitu kan. Satu orang bisa sama dengan satu penduduk kabupaten misalnya kekayaannya kan itu. Ada kan, nah itu. Tapi sebenarnya kan kalau dibagi rata jadi miskin kita itu. Iya. Kalau dibagi rata ya Pak ya? Iya, dibagi rata mah jadi miskin. Karena kebanyakan tuh ingat. Baiklah. Dan untuk kegiatan pemilu nanti Bapak ya, bagaimana pandangan Bapak selaku kepala sekolah atau aksi sendiri untuk dapat membantu terlaksananya pemilihan serentak pada tanggal 14 Februari 2024? Dari sisi gagasan ya, tentang demokrasi tentu saja ini menjadi bagian dari pembelajaran juga. Kan ada pelajaran yang berkaitan dengan demokrasi, khususon misalnya PKN gitu kan. Melalui pelajaran itu ada, tapi gerakan yang dilakukan oleh aksi juga memberi contoh ke mereka dan menyadarkan mereka untuk terlibat. Nah, salah satu contohnya misalnya sekarang di sekolah saya sedang ada perekaman data siswa yang sudah 17 tahun. Itu artinya kan mereka akan terlibat. Nah, itu kan bentuk para kepala sekolah mengarahkan anak-anaknya yang sudah punya hak suara dicatatkan secara resmi dan memiliki KTP gitu kan. Nah, salah satu seperti itu. Kita bekerja sama dengan Dikdus Capil dan di Dukcapil juga proaktif gitu kan, mereka punya data dari dinas yang kependudukan bahwa misal di Bandung ada sekian anak yang berusia sekian di sekolah ini, itu sudah ada datanya. Jadi kita ya kepala sekolah tinggal mewadahi kerjasama itu, siapkan lahan, maka mobilnya datang rekamlah di sini ya. Seperti hari ini itu di data di SMK 13 ada 60 siswa yang jadi target ya. Kemudian di sekolah lain juga SMK 15 Bandung ada, di SMA juga ada. Jadi beberapa tempat sekarang sekolah-sekolah itu sudah seperti itu. Jadi kepala sekolah kemarin juga rapat, kita ada berapa siswa yang sudah mau mencapai 17 itu, maka dicatatkan untuk datanya muncul jadi KTP, dan itu kan menjadi hak dia bisa disalurkan pada saat tanggal 14. Keterlibatan di antara itu, kemudian juga yang melatih mereka juga tentang demokrasi ya, misalnya dengan pembelajaran yang profil pelajar Pancasila, ada yang demokrasi, ya melalui pemilihan OSIS, misalnya pemilihan PK, perwakilan kelas, itu kan bagian juga dari pelatihan demokrasi. Ya, yang intinya kemudian dari sisi kewajiban memilih, kemudian juga menentukan pilihan, nah kita juga dorong bagaimana mereka bisa menilai secara objektif ya dari track record calon-calonnya. Jadi kita hanya menyarankan misalnya bagaimana memilih yang terbaik gitu kan. Kemudian netralitas untuk kepala sekolah memang harus dijaga. Karena kalau kepala sekolah itu dilibatkan pada jadi relawan, itu luar biasa semua. Ya, kalau partai-partai itu membolehkan ya, wah kepala sekolah aksi misalnya udah dia tangkap ya aksinya misalnya untuk berapa suara tuh ya di sekolah ya. Nah, tapi kan kita tetap menjaga, apalagi saya sebagai ASN itu harus netral, termasuk kepada anggota juga yang namanya kepala sekolah walaupun bukan ASN ya disarankan supaya apa? Menjaga stabilitas. Kalau di
di sekolah ini misalnya diarahkan ke sini, arahkan ke situ oleh kepala sekolahnya, padahal di sekolah itu kan muridnya macam-macam. Nah, nanti muncullah perbedaan yang tidak bisa dikendalikan. Anak-anak muda itu tidak mudah dikendalikan ketika mereka berbicara tentang siapa dirinya dan siapa yang dia pilihnya. Dia akan ngotot dengan dirinya gitu kan. Nah, itu bahaya. Kalau orang dewasa kan ya kalau beda pendapat ya paling tidak menurut dada selesai. Kalau anak-anak kan bisa sampai masalah lain gitu. Wah, beda, kamu tidak sama dengan saya, udah pecah tuh. Ya. Betul sekali ya. Oke, pastinya sekolah juga sangat berperan penting ya Pak ya. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana peran sekolah agar pelajar SMA dan SMK yang merupakan pemilih pemula dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu nanti. Oke, itu sudah pasti ya. Tadi salah satunya adalah dengan merekam mereka dari data di kependudukan yang sudah sampai usia 17 kita arahkan ya. Jadi kalau yang pas jadwalnya ada mobil keliling yang dari Disduk Capil untuk merekam, dari sekolah dilaksanakan. Nah, kalau yang tidak keburu pas jadwalnya, kita sarankan mereka mencatatkan langsung di kecamatan masing-masing ya. Jadi kan itu juga mudah sekarang, itu tinggal pergi aja ke kecamatan, bawa kartu keluarga kan, bawa akta kelahiran, fotokopi, selesai itu, langsung data masuk ya. Jadi tidak susah. Jadi pemerintah juga sekarang kan proaktif nih. Disduk Capil pakai mobil keliling, ngeliling ke daerah-daerah. Tidak hanya ke sekolah, saya kira ke desa-desa, kelurahan juga mereka datang dan mereka jadwalkan. Walaupun misalnya di kecamatan memang sudah ada petugasnya, tapi kan satu kecamatan banyak kelurahan, banyak desanya. Ya. Di Disduk Capil ada biasanya kalau dalam pameran suka ada posko ya, booth untuk perekaman data seperti itu ya. Jadi kita mendorong anak-anak, mendata anak-anak juga yang sudah umur yang masuk, kita dapat serahkan ke Disduk Capil. Demikian pula Disduk Capil datang ke sekolah. Iya, baik. Dan pastinya pemirsa di rumah juga penasaran, suka dukanya seperti apa ya Pak ya di dalam aksi ini ya. Tapi jangan dulu jawab, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.